Upaya penyelundupan emas terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas Bea Cukai mengamankan seorang warga negara asing asal India bernama Mohammed Tarek yang diduga akan menyelundupkan emas keluar Indonesia dengan modus menempelkan serbuk emas pada gel yang kemudian dimasukkan ke dalam popok dan dikenakan di balik celana dalam. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang mengatakan, total emas yang dibawa pelaku memiliki berat 267,5 gram dengan estimasi nilai mencapai 700 juta rupiah. Menurut Hengki, tersangka mengaku hanya berperan sebagai kurir dan mendapat perintah dari seseorang berkewarganegaraan India yang diduga beroperasi dari Dubai. Pelaku disebut baru pertama kali datang ke Indonesia dan janjikan upah sekitar 5 juta rupiah untuk membawa emas tersebut ke luar negeri. Hingga kini, petugas masih melakukan pendalaman terhadap jaringan penyelundupan ini, termasuk kemungkinan adanya kurir lain yang beroperasi melalui bandara berbeda. Polisi dan Bea Cukai juga berkoordinasi untuk menelusuri komunikasi dan jaringan pelaku, termasuk melalui pemeriksaan telepon genggam, CCTV, dan laboratorium forensik. Kami baru saja merilis penyelundupan emas ekspor. Jadi pembawaan emas keluar dari wilayah Indonesia dengan total beratnya itu 267,5 gram. Kalau kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Nah, modusnya itu ini yang menarik karena modusnya dilekatkan ke dalam gel karena dia adalah serbuk-serbuk, dilekatkan ke dalam gel, kemudian dimasukkan dalam pampers dan dikenakan di dalam celana dalam. Jadi untuk menghindari pemeriksaan dari petugas, tersangka melakukan penyembunyian dengan memakai celana atau pampers yang sudah ada butiran-butiran emas seperti itu kurang lebih. Pak, ini kan mereka sebenarnya pengaku bukan warga negara India, Pak. Dia mendapatkan dari mana sih? Ini masih kita kembangkan ya. Kalau sekilas ini orang ini mengakunya adalah kurir. Sementara itu, Kasubdit Tipiter Polda Metro Jaya, AKBP Anton Hermawan menjelaskan, emas yang diselundupkan masih berupa emas mentah dan memerlukan beberapa tahap pengolahan lagi sebelum siap dipasarkan. Petugas kini masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar dan kualitas emas. Kualitas emas itu akan ditentukan setelah dilakukan pengolahan sampai titik terakhir. Ini merupakan emas yang masih mentah. Jadi masih ada 2-3 kali perlakuan lagi menjadi emas yang siap untuk dijual atau murni. Nah, disitulah nanti baru dilakukan pengecekan. Kadar emasnya berapa? Itu mungkin rekan-rekannya. Pasti kami sudah komunikasi sama teman-teman Bea Cukai bahwa terkait dengan penegakan hukum Undang-Undang Kepabeanan itu khusus ditangani teman-teman Bea Cukai, sedangkan tindak pidana lainnya akan kami lakukan penyelidikan dan apabila menemukan kami akan menindaklanjuti dengan pembuatan LP dan naik ke proses penyidikan. Salah satunya adalah terkait Undang-Undang Minerba. Sampai saat ini belum ya, tadi hasil komunikasi sama teman-teman Bea Cukai, mungkin kami akan dukung bantuan teknis terkait dengan pemeriksaan laboratorium forensik dan pemeriksaan lab cyber untuk melakukan pengecekan CCTV dan HP dari tersangka sehingga diketahui modus operandinya apa dan jaringan-jaringan mereka bisa kita ketahui. Karena mungkin rekan-rekan perlu ketahui juga mungkin komunikasi dia dengan teman-teman yang lain atau lingkarannya mereka menggunakan bahasa India yang kita juga nggak tahu. Pelaku diancam hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Terkait dugaan pelanggaran tindak pidana kepabeanan pasal 192A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan.